Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Wah teman-teman semua, udah lama nih ya aku gak menyapa kalian. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, aku pengen ingetin sekali lagi nih bahwa pendaftaran CPNS tahun 2022 ini tidak dibuka. Nah, tapi buat teman-teman nih yang ingin mencoba untuk menjadi seorang ASN, teman-teman bisa melakukan pendaftaran melalui jalur P3K. Nah, terlebih lagi nih buat kalian para siswa-siswi SMA maupun SMK yang baru aja akan lulus ya, ataupun yang udah lulus tahun lalu, ataupun 2 tahun yang lalu. Nah, adik-adik semua bisa nih untuk menjadi seorang CPNS tahun 2022 ini. Wah, caranya gimana sih Kak? Ya, caranya apalagi kalau bukan melalui jalur sekolah kedinasan. Udah mah kuliahnya gratis ya, rata-rata gratis nih teman-teman. Terus juga ada yang mendapatkan uang saku, bahkan ada yang memberikan fasilitas asrama. Wow, menarik banget ya. Nah, sekarang nih ada info terbaru dari laman dikdin.bkn.go.id. Penasaran kan? Yuk kita lihat sama-sama ya. Nah, di website dari dikdin.bkn.go.id di situ udah ada nih timeline dari sekolah kedinasan tahun 2022 ini. Yang pertama nih, buat pengumuman dari sekolah kedinasan. Nah, ini akan dimulai pada tanggal 1 sampai 8 April tahun 2022. Gak jauh beda ya dengan tahun lalu. Tahun lalu juga di bulan April ya, dimulai dari tanggal 1 April. Nah, untuk adik-adik semuanya, ini bisa melakukan pengecekan ya dari laman masing-masing sekolah kedinasan yang teman-teman akan daftar. Oke? Nah, yang kedua, ini ada timeline untuk pendaftaran sekolah kedinasan. Nah, untuk portalnya ini, teman-teman, ada 2 ya. Portal yang pertama itu portal dari laman dikdin.bkn.go.id. Kemudian yang kedua itu adalah dari website masing-masing sekolah kedinasan yang akan teman-teman daftar. Nah, untuk tanggalnya sendiri, ini akan dimulai pada tanggal 9 April sampai 30 April tahun 2022. Sebentar lagi adik-adik semuanya ya, karena sekarang kan udah menjelang akhir Maret. Oke, yang ketiga nih, terkait ujian SKD. Nah, buat kalian nih, para CPNS ya, yang ingin mendaftar CPNS, kalian pasti udah nggak asing lagi nih dengan istilah SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar. Nah, ujian ini ya merupakan salah satu ujian ketika kalian ingin menjadi seorang CPNS. Kalian harus mampu melewati ujian tersebut. Nah, untuk ujian ini, infonya akan dimulai pada bulan Mei sampai Juni. Tapi ini masih tentatif nih adik-adik semuanya ya. Nah, sedikit cerita nih. Untuk tahunan aku ya, ketika aku waktu itu mendaftar di PKN STAN tahun 2015 ya. Nah, aku tuh mengikuti tes SKD-nya di akhir. Jadi setelah aku berkuliah selama 3 tahun, karena kebetulan aku D3, barulah aku mengikuti tes SKD. Nah, buat kalian ya adik-adikku semuanya, pasti akan mengikuti SKD di awal nih. Jadi ketika kalian ingin mendaftar ke sekolah kedinasan, kalian harus mampu melewati SKD, yaitu seleksi kompetensi dasar ya. Oke, kemudian yang keempat ini terkait dari seleksi lanjutan. Nah, seleksi lanjutannya ini akan diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan yang teman-teman akan daftar. Oke? Nah, sedikit info nih buat kalian semuanya ya, bahwa pada tahun lalu itu ada yang memperpanjang pendaftaran ya, memperpanjang pendaftaran sekolah kedinasannya. Nah, belum tahu nih untuk tahun ini ya, tapi aku harap teman-teman bisa mempersiapkan diri sebaik-baiknya, kemudian mempersiapkan semua berkas yang akan diperlukan, semua berkas yang dipersyaratkan dari sekolah kedinasan yang akan teman-teman daftar ya. Jangan anggap sepele teman-teman, karena banyak juga dari teman-teman kita yang gagal di seleksi administrasi ya. Jadi ketika sekolah kedinasan
kedinasan yang teman-teman daftar mensyaratkan A, B, C, D ya, itu harus teman-teman penuhi dengan baik ya. Jadi jangan sepele. Karena ketika teman-teman sepele ya, sedangkan para verifikator berkas itu akan melakukan pengecekan dengan sangat teliti. Jadi sayang sekali ketika adik-adik sepele ya, ketika teman-teman merasa berkasnya udah lengkap kok, tapi ternyata teman-teman melakukan kesalahan kecil sehingga teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Sayang sekali dong teman-teman ya. Nah, satu lagi nih buat kalian, aku ingin infokan ya, khususnya untuk seleksi SKD nih. Kalian jangan hanya belajar teori aja ya, tapi kalian harus sering-sering berlatih. Dan tentunya ketika kalian berlatih, kalian gunakan timer teman-teman. Karena apa? Karena biasanya ya, soalnya itu banyak, tapi waktu yang disediakan itu cukup singkat. Jadi kalian harus mengerjakannya tuh berpacu dengan waktu gitu ya. Jadi ketika kalian udah sering berlatih dengan waktu ya, nanti ketika kalian bener-bener saat mengikuti tesnya itu teman-teman mungkin udah nggak kewalahan lagi ya, udah nggak ada tuh istilah yang namanya keringet dingin ya, karena kalian udah mempersiapkan diri kalian sebaik-baiknya. Dan tentunya jangan lupa berdoa. Oke? Nah, di akun aku ini, kedepannya aku akan mencoba nih untuk sharing ya, latihan-latihan soal untuk sekolah kedinasan tahun 2022 ini. Semoga kiranya nanti bisa membantu teman-teman maupun adik-adik semua yang akan mendaftar di sekolah kedinasan. Oke? Nah, buat kalian yang punya teman ataupun mungkin kenalan ataupun adik kelas ya, mungkin kalian bisa share nih link dari akun YouTube ini. Oke, kalian bisa sharing, kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Oke, terima kasih nih buat kalian semua yang udah setia ya di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk terus saksikan channel YouTube ini karena tentunya channel ini akan terus bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih teman-teman dan salam sukses!